Bab 466, Kontes Mengontrol Api. Anda telah mendengar, Tuan dari wilayah awan melonjak, Yan Hongtu, ingin berduel dengan murid inti baru Jiang Chen. Saya pernah mendengar bahwa mereka bertaruh pada 3 pertandingan, menggunakan dao bela diri dan pil sebagai 2 arena pertama. Jika hasil dari 2 yang pertama tidak meyakinkan, mereka akan memilih subjek lain untuk taruhan ketiga. Hehe, kudengar kerugiannya cukup besar. Bukankah mereka sekarang, jika Jiang Chen kalah, dia harus menjadi pengikut Yan Hongtu selama 3 tahun. Jika Yan Hongtu kalah, dia harus menyerahkan gajinya selama 3 tahun ke depan kepada Jiang Chen. Sudah ditulis di atas kertas dan tinta, dan tampaknya mereka telah bersumpah ke langit dan bumi. Petik 2, pengikut selama 3 tahun di satu sisi, dan 3 tahun tunjangan di sisi lain. Keduanya benar-benar punya nyali, ya. Petik 2, Yan Hongtu tenggelam ke titik terendah baru kebobrokan. Menjadi raja di daerah awan melonjak adalah satu hal, tapi sekarang dia menindas murid inti yang baru naik. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Monyet memerintah di pegunungan ketika harimau tidak ada. Yan Hongtu adalah salah satu yang cerdas baik-baik saja. Dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi pion tanpa nama jika dia memasuki area pilar langit, namun dia adalah seorang raja jika dia tetap berada di area Soaring Cloud. Saya pernah mendengar bahwa Jiang Chen memiliki latar belakang yang benar-benar mengesankan. Kepala istana membentuk aliansi dengan sekte pohon berharga hanya untuknya, dan Jiang Chen benar-benar mengalahkan seorang inspektur dari sekte langit ketika dia hanya berada di alam roh. Dia bukan seseorang yang bisa diabaikan. Hehe, ada juga yang namanya hiperbola. Jadi bagaimana jika itu adalah inspektur dari sekte langit? Bukankah ada orang-orang medicore dan sampah di sekte langit? Petik 2, tidak peduli apa, Yan Hongtu tidak akan mendapatkan banyak wajah bahkan jika dia menang setelah menindas seorang murid yang baru saja naik ke alam asal. Jika dia akhirnya kalah, maka dia benar-benar selesai dalam hidup ini. Petik 2, itu sangat benar. Karakter seperti Yan Hongtu ditakdirkan untuk tidak berarti banyak. Dia mungkin sudah memikirkan ini, kalau tidak, dia tidak akan bertingkah bodoh seperti ini. Berita duel Jiang Chen dan Yan Hongtu menyebar ke seluruh lembah Roshi seperti api. Tuan muda, semua Roshi Valley berbicara tentang duel. Sue Tong agak khawatir. Yan Hongtu berada di alam asal tingkat kelima dan bos dari daerah awan melonjak, jauh melampaui Jiang Chen baik di tingkat kultivasi dan senioritas. Kebohongan berwajah botak untuk mengatakan bahwa Sue Tong tidak khawatir sama sekali. Sue Tong, apa yang kamu khawatirkan? Gou Yu benar-benar mengabaikan keriuhan itu. Jika Tuan Muda berani menjawab tantangan, maka dia pasti punya alasan sendiri. Kapan Anda pernah melihat Tuan Muda kalah taruhan? Ini sangat masuk akal setelah semua orang memiliki kesempatan untuk memikirkannya. Haha, Tuan Muda adalah pemenang alami. Dia seperti ini di Kerajaan Timur, Kerajaan Sky Laurel, lagi di aliansi 16 kerajaan, dan pasti akan sama di Istana Pil Regal. Suara Qiao San menggelegar keras. Mu Gaoqi, juga dikenal sebagai Demigod of Wood, datang dengan tergesa-gesa saat mereka mengobrol di antara mereka sendiri. Dia memiliki senyum masam di wajahnya, Saudara Jiang Chen, Anda terlalu impulsif. Yan Hongtu telah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki keunggulan mutlak di area Soaring Cloud. Bahkan jika kamu ingin berduel dengannya, kamu seharusnya menunggu beberapa tahun lagi sebelum melakukannya. Jelas bahwa Mu Gaoqi benar-benar khawatir. Jangan takut, Doais Gaoqi. Saya berjanji bahwa saya akan menjelajahi mata air roh dengan Anda 3 bulan dari sekarang. Saya tidak berniat menunda tenggat waktu itu. Apa-apaan itu Yan Hongtu? Apakah dia bahkan layak saya menjadi pengikutnya selama 3 tahun? Bukan karena Jiang Chen arogan, tetapi karena dia sudah lama menyelidiki secara menyeluruh berapa banyak beban yang ada pada Yan Hongtu. Mu Gaoqi menghela nafas saat melihat Jiang Chen bertekad seperti ini. Saudara Jiang Chen, ada banyak aturan untuk kontes pil. Aku akan menjelaskannya kepadamu terlebih dahulu agar kamu tidak lengah, dia jelas yang paling cemas saat ini. Jika Jiang Chen kebetulan kalah dan menjadi pengikut Yan Hongtu, maka rencananya sendiri akan sangat terpengaruh juga. Musim semi-roh itu terlalu penting baginya. Jiang Chen tidak menolak antusiasme Mu Gaoqi dan dengan sabar mendengarkan semua penjelasannya. Jiang Chen kurang lebih akrab dengan aturan setelah melewatinya. Meskipun Mu Gaoqi tidak pernah berpartisipasi dalam duel, dia telah menyaksikan setidaknya 50, jika tidak 100 dari mereka selama waktunya di Lembah Roshi.
Konflik seperti itu tidak jarang, dan aplikasi untuk duel dengan cepat disetujui. Seorang tetua telah mengambil tanggung jawab dari pihak Istana Regal Pil untuk mengatur duel. Istana Pil Regal kami didirikan atas dasar Dao Pil. Ketika para murid sekte kami berduel, duel pertama adalah salah satu pil, dan baru kemudian bela diri Dao. Apakah ada keberatan? Dia melihat kedua orang yang dia sapa, ekspresi Jiang Chen tenang sedangkan Yan Hongtu penuh percaya diri, gatal untuk kesempatan membuktikan dirinya. Saya tidak keberatan. Suara Yan Hongtu terdengar keras, sepertinya ingin menekan Jiang Chen menggunakan volume saja. Jiang Chen berkata dengan lemah, tidak ada keberatan. Penyelenggara mengangguk ketika dia melihat kedua kombatan tidak menyatakan keberatan. Baiklah, karena ada banyak sekali topik yang disentuh pil, topik akan dipilih secara acak. Seorang wasit akan mengawasi pertandingan, dan pertandingan harus tetap dalam batas-batas aturan sekte. Pemenang akan ditentukan setelah 3 pertandingan. Sekarang saya akan mulai memilih topik. Dia telah memilih 3 potongan kertas kusut dari tumpukan yang tersebar secara acak saat dia berbicara. Topik dari 3 korek api pil adalah, pengendalian kebakaran, inspeksi kuali, dan penyempurnaan pil. Senyuman hantu meringkuk di bibir Yan Hongtu, sangat percaya diri di setiap kerut wajahnya. Dia telah mendengar banyak rumor tentang potensi Dao bela diri Jiang Chen, dan sangat menyadari kekuatan lawannya. Namun, dia berada di alam asal tingkat kelima, sedangkan Jiang Chen berada di tingkat pertama. Tidak ada alasan bagi Yan Hongtu untuk takut. Adapun Dao Pil, dia bahkan lebih percaya diri mengingat latar belakangnya dari Istana Pil Regal. Jiang Chen berasal dari daerah terpencil yang miskin yang merupakan aliansi 16 kerajaan, berapa banyak yang bisa dia lihat dari Dao Pil. Keterampilan dalam Dao Pil, Yan Hongtu menyeringai menghina, benar-benar mengabaikan Jiang Chen di dalam hatinya. Jiang Chen, izinkan saya memberi Anda pelajaran hari ini tentang apa itu murid sejati dari sekte besar, seorang jenius sejati dari Istana Pil Regal. Hah, apakah Anda pikir Anda layak? Provokasi Yan Hongtu penuh dengan penghinaan. Jiang Chen benar-benar tidak bisa diganggu dengan perdebatan verbal. Yan Hongtu itu tampaknya cukup percaya diri dengan kemampuannya dalam Dao Pil. Nah, semakin tinggi dia melambung dengan keyakinan itu, semakin memuaskan bagi Jiang Chen untuk menghancurkannya. Itu selalu merupakan perasaan yang memuaskan untuk memukul musuh seperti lalat menggunakan seni yang paling mereka kuasai. Topik pertama adalah mengendalikan api. Kontrol atas api adalah prasyarat mutlak untuk menginjakkan kaki di jalur pil. Jika seseorang bahkan tidak bisa mengendalikan api, maka itu adalah kegagalan mutlak dari seorang ahli pil. Apakah kamu melihat 12 kuali kecil di depanmu? Ada 12 jenis api di dalamnya, termasuk namun tidak terbatas pada api surgawi, api duniawi, api hantu, dan api ganjil. Tapi di hati mereka, mereka semua adalah api. Kalian berdua punya waktu 15 menit. Siapapun yang dapat membangkitkan api dalam jumlah lebih banyak menggunakan art mereka dalam periode ini akan menjadi pemenangnya. Ingat, keterampilan Anda dengan api harus terlebih dahulu beresonansi dengan mereka sebelum membangunkan mereka. Petik 2. Resonansi dengan asal api adalah subjek umum di area kebakaran. Dan sejujurnya, metode ini banyak digunakan oleh para ahli api untuk menguji berbagai jenis api. Kelas berat sejati, mereka yang berada di tingkat surgawi, sangat berpengalaman dalam metode beresonansi dengan berbagai sumber api untuk menyelidiki sifat mereka. Api adalah salah satu kekuatan asli alam semesta. Siapa yang tahu berapa banyak jenis, bentuk, dan bentuk api yang ada di antara langit dan bumi? Beberapa jenis skyfire sekecil debu, tetapi memiliki kekuatan yang cukup di dalamnya untuk menghancurkan seluruh kota, atau bahkan dunia. 15 menitmu dimulai sekarang. Pertandingan pertama secara resmi dimulai dengan perintah juri. Yan Hongtu, lambang kepercayaan diri, membuat segel tangan dan membuat api berbentuk bunga peoni menjadi ada. Tatapannya penuh gravitasi saat dia mulai menyalakan api di sekitar kuali kecil. Orang harus mengatakan bahwa Yan Hongtu cukup mahir mengendalikan api. Hanya butuh sekejap mata untuk membangkitkan 2 kuali api. Ketika dia melirik Jiang Chen, dia melihat Jiang Chen menatap kuali dengan saksama seolah-olah mereka memegang pola yang memukau, tidak bergerak sama sekali. Haha, udik desa ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Dia mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan api. Prasangka Yan Hongtu tidak tergoyahkan, dan dia hanya melihat Jiang Chen sama sekali tidak tahu harus berbuat apa.
Jiang Chen memang belum mulai bertindak. Dia juga tidak tertarik dengan betapa menyenangkannya Yan Hongtu. Dia telah memasuki keadaan di mana dia sekali lagi tenggelam dalam pikirannya. Gangguan dari dunia luar menghanyutkannya, meninggalkan hati daunnya tidak terpengaruh. Dia mengamati setiap kuali kecil dan menganalisisnya, banyak informasi mengalir melalui pikirannya. Ini Phantom White Fire, itu Volcanic True Flame, dan Harewood Spirit Fire, Azure Thunder Outfire di sana. Pikiran Jiang Chen terus menganalisis asal mula api di kuali kecil, dan telah benar-benar melihat semuanya dalam waktu singkat. Dia menjentikkan jarinya, sebuah mesin terbang api aneh muncul di udara. Dia merentangkannya ke sana kemari, seperti memetik sitar, menciptakan melodi dan ritme yang unik dan indah. Kuali kecil tiba-tiba menyala seperti lilin yang dinyalakan secara berurutan. Api dari setiap warna dan bentuk berkobar menjadi ada. 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga. 12 bunga dari api yang berbeda terbakar dengan gembira setelah beberapa saat. Nyala api naik lebih tinggi dan lebih tinggi, tampaknya menari dengan gembira karena akhirnya menemukan seseorang yang sepenuhnya memahaminya. Api tampaknya membentuk semacam komunikasi yang aneh dengan mesin terbang api Jiang Chen. Wasit juga berpikir bahwa Jiang Chen tidak tahu bagaimana mengendalikan api ketika yang terakhir tidak bergerak sebelumnya. Tapi sekarang Jiang Chen akhirnya pindah, api di kuali kecil bergerak seperti mereka telah menyala selama ini. Mulut wasit ternganga, benar-benar terpana melihat pemandangan itu. Irama api menari yang dinyalakan terlalu indah. Itu telah pergi dari kiri ke kanan dalam satu file, rapi dan teratur seperti berdiri dalam antrean. Itu seperti seseorang telah menyalakannya dengan mudah dan cepat, dengan tempo yang sama. Gerakan Jiang Chen sangat elegan, membuatnya menyenangkan untuk ditonton. Pada saat itu, 15 menit menjadi kering. Yan Hongtu telah sepenuhnya fokus pada kualinya, membangkitkan 7 api pada saat bel berbunyi. Dia berbalik dengan wajah gembira, siap melihat Jiang Chen membodohi dirinya sendiri. Namun, pemandangan yang menghadapnya mengubahnya menjadi batu. Seringai arogan masih menggantung di wajahnya, tapi sekarang tampak cukup ironis. Semua 12 api telah dibangkitkan di 12 kuali, dan sosok mereka jauh lebih unggul daripada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Jika bukan karena kehadiran wasit, dia hampir ingin percaya bahwa Jiang Chen telah curang. Bab 467, menang dalam Dao Pil, menghadapi Martial Dao. Tepuk tangan. Butuh beberapa saat bagi wasit untuk kembali sadar. Ketika dia melakukannya, dia segera mulai bertepuk tangan tanpa syarat. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan kekaguman. Jiang Chen, tidak pernah terpikir olehku bahwa kamu mungkin jenius dalam mengendalikan api. Anda telah membangkitkan api di setiap kuali. Itu adalah prestasi yang sangat langka bahkan di antara generasi muda. Haha, bakat Sage dan Qi benar-benar harus dikagumi. Wasit juga manusia, dia memiliki standar sendiri untuk kecantikan dan kekaguman. Tangan Jiang Chen barusan mendapat apresiasi yang jujur dari wasit, jadi dia tidak memberikan pujian yang pantas untuk pemuda itu. Tentu saja, ini tidak mempengaruhi ketidakberpihakan penilaiannya. Yan Hongtu, kamu kalah pertama dari 3 pertandingan tentang pil. Anda masih memiliki 2 peluang lagi, tetapi jika Anda kalah dalam topik berikutnya, inspeksi kuali, maka Anda akan kalah di arena pil. Petik 2. Jika Jiang Chen memenangkan 2 dari 3 pertandingan, maka tentu saja tidak perlu untuk pertandingan ketiga. Yan Hongtu belum sadar dari kekalahannya dalam pertempuran mengendalikan api. Dia telah menunjukkan keahliannya ke puncak kemampuannya, membangkitkan 7 api. Dia bahkan mengira dia tampil di luar kemampuannya, dan cukup hebat. Tapi ketika dia percaya kemenangan ada dalam genggamannya, Jiang Chen telah membangunkan kedua belas api. Ini telah membalikkan segalanya. Tidak mungkin dia bisa menerima ini. Namun, suara wasit mengingatkannya bahwa dia telah kalah dalam mengendalikan api. Jika dia kalah dalam pertandingan inspeksi kuali, maka dia akan kehilangan bagian taruhan ini. Ini berarti bahwa tidak ada kesalahan yang dapat ditoleransi dalam topik berikutnya. Jiang Chen, Anda pasti mendapatkan kemenangan kebetulan menggunakan beberapa trik. Tapi pemeriksaan kuali bergantung pada ketajaman visi seseorang dan luasnya pengalaman mereka. Tidakkah kamu pikir kamu bisa lolos dengan tipu daya lagi? Yan Hongtu masih merasa bahwa Jiang Chen telah menipu untuk membangkitkan kedua belas api itu. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin tempat terpencil seperti 16 kerajaan dapat menghasilkan seorang kultivator dengan keterampilan yang sempurna dalam mengendalikan api? Level skill itu hanya masuk akal jika ditampilkan oleh murid jenius dari sekte besar seperti Regal Pil Palace. Jiang Chen tidak bisa diganggu untuk berdebat saat dia dengan tenang menunggu wasit untuk mulai menjelaskan topik berikutnya. Topik kedua berkaitan dengan inspeksi kuali. Ada satu kuali di depan Anda masing-masing. Keduanya persis sama. Masing-masing kuali ini memiliki cacat tertentu. Tugas Anda adalah menemukan kekurangan itu, tidak peduli seberapa kecilnya. Siapa yang menemukan lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. 1 poin akan dikurangi untuk setiap identifikasi palsu yang dibuat. Sekali lagi, waktu yang diberikan adalah 15 menit. Aturannya tidak rumit. 1 poin ditambahkan untuk identifikasi yang tepat dan 1 poin dikurangi untuk hasil positif palsu. Jiang Chen hampir ingin tertawa ketika mendengar ini. Kompetisi ini hampir dibuat khusus untuknya. Ketika mata dewanya digabungkan dengan mata emas jahat, akan terlalu mudah untuk mencari kekurangan dalam kuali ini. Ketika mata dewanya diaktifkan, bahkan cacat terkecil pun akan diperbesar lebih dari 10 kali lipat. Pertandingan inspeksi kuali dimulai. Di bawah wasit memulai jam untuk subjek kedua. Yan Hongtu tahu bahwa segala sesuatunya telah terjadi. Karena itu, dia segera melemparkan dirinya ke kuali segera setelah wasit berteriak dan mulai memeriksanya dengan cermat. Jiang Chen tetap santai seperti biasanya. Dia memberi isyarat sekali, membentuk rantai api yang mengangkat kuali ke udara di depannya. Dia mengeluarkan 9 semburan api berturut-turut, membuat sekeliling kuali terbakar. Ini adalah metode uniknya dalam memeriksa kuali, metode yang telah ditemukan oleh seorang ahli tingkat dewa. Ketika sebuah kuali dipanaskan dan disiapkan dengan api, kekurangan dan ketidakcukupannya yang tidak jelas akan ditingkatkan, menjadi lebih jelas. Metode semacam ini sebenarnya hanyalah trik kecil, dengan tidak banyak gunanya. Banyak ahli pil menggunakannya untuk mengevaluasi kuali sebelum pemurnian pil, untuk memastikan bahwa kuali tidak akan meledak di tengah proses. Namun, trik kecil ini akan menjadi kartu truf di tangan Jiang Chen yang membawa pulang kemenangan. Semua kekurangan kuali terungkap di bawah mata Dewa Jiang Chen setelah dipanaskan. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Pas. Jiang Chen terus-menerus menamparkan tanda mentalnya ke setiap cacat, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, telah menemukan semua 15 kekurangan di kuali. Ketika dia melihat waktu lagi, dia mencatat bahwa kurang dari 2/3 dari waktu yang diberikan telah berlalu. Dia tidak memposisikan dirinya dengan bangga, tetapi dengan tidak tergesa-gesa menarik kembali segel tangannya dan mengambil apinya, menempatkan kuali di atas panggung lagi. Meskipun jawabannya belum diungkapkan, sikap dan sikap santai Jiang Chen masih menarik kekaguman pribadi dari wasit. Paling tidak, metode seperti cara Jiang Chen memeriksa kuali adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh wasit sendiri, apalagi hal lain. Ketika mereka yang hadir melihat bagaimana Jiang Chen berdiri di sana dengan keyakinan yang tenang dan sikap yang bermartabat, bergerak dengan gerakan yang begitu tenang dan sikap riang yang jarang terlihat pada seseorang yang begitu muda, itu sudah cukup untuk membuat Yan Hongtu terlihat pendek di mata mereka. Bel berbunyi segera setelah 15 menit berlalu. Yan Hongtu berteriak dengan gelisah, "Saya telah menemukan 11 kekurangan, pasti tidak ada lagi. Saya benar-benar mencapai nilai penuh dalam topik ini. Tidak mungkin aku bukan pemenang kali ini." Wasit tertawa kecut ketika melihat Yan Hongtu begitu tidak mampu menjaga ketenangannya. "Yan Hongtu, siapa yang memberitahumu bahwa kamu mencapai nilai penuh? Siapa juga yang memberitahumu bahwa hanya ada 11 kekurangan? Kuali ini memiliki total 15 kekurangan." "Apa, 15? Bagaimana mungkin? Kenapa aku hanya menemukan 11? Yan Hongtu tercengang, tapi kemudian langsung tertawa. "11 masih banyak. Jiang Chen, berapa banyak yang berhasil Anda temukan?" "Iya." Petik 2. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh, "Tidak banyak, hanya 15. "Apa?" Yan Hongtu mulai tertawa terbahak-bahak. "Kau sedang bermimpi, kan? Anda tidak dapat menipu dalam topik ini, cacat tidak akan muncul di suatu tempat hanya karena Anda mengatakan ada satu." Jiang Chen benar-benar tidak bisa diganggu untuk mengucapkan kata-kata kasar dengan seseorang seperti dia dan berbicara kepada wasit. "Ada 15 cacat total di kuali, dan saya telah menandai masing-masing dengan tanda mental saya. Bekasnya tidak akan pudar dalam waktu dekat, silakan periksa kualinya." Meskipun wasit belum membahas hasilnya,
sikap Jiang Chen membuatnya merasa bahwa tidak mungkin calon ini salah. Memang, wasit mengangguk setelah memeriksa kuali Jiang Chen. Jiang Chen telah menemukan 15 kekurangan. Yan Hongtu, Anda menemukan 11. Dengan demikian, Jiang Chen menang lagi. Jiang Chen telah memenangkan 2 topik berturut-turut di arena pil, dan kompetisi ini sekarang berakhir. Mustahil, Yan Hongtu tidak bisa menerima hasil ini sama sekali. Jiang Chen menang. Orang kampungan yang dimenangkan Jiang Chen. Atas dasar apa, wasit yang terhormat, apakah Anda salah di suatu tempat? Jiang Chen ini berasal dari 16 kerajaan, dia mungkin belum pernah menyentuh pil sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa menang 2 kali? Dan begitu sempurna setiap kali. Siapa yang akan percaya itu? Petik 2. Ekspresi wasit menjadi dingin. Yan Hongtu, apakah Anda meragukan ketidakberpihakan saya? Yan Hongtu merasa bulu-bulunya berdiri, menggigil di punggungnya saat wasit melontarkan tatapan tajam ke arahnya. Menilai kompetisi adalah tugas yang setara dengan olah hukuman dalam hal ketidakberpihakan. Siapapun yang berani mempertanyakan objektivitasnya sedang mempertanyakan seluruh istana pil regal. Saya tidak berani mempertanyakan wasit yang terhormat, tapi saya curiga Jiang Chen curang. Yan Hongtu menolak untuk menerima hasilnya karena dia merasa kehilangannya sepenuhnya merupakan hasil yang salah. Curang, wasit tertawa dingin. Jika dia bisa menipu tepat di depanku, seorang tetua sekte, maka itulah kemampuannya. Bagaimana dia bisa menipu tanpa mengetahui topik sebelumnya? Anda memberitahu saya bagaimana dia menipu. Petik 2. Yan Hongtu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Bahkan jika Jiang Chen memiliki semacam harta karun khusus, itu tetap tidak akan dihitung sebagai kecurangan. Itu adalah bagian dari kemampuan dan kekayaannya. Sebuah kompetisi pil dilakukan dengan mengadu kekuatan holistik kedua belah pihak satu sama lain. Yan Hongtu, jangan berduel jika kamu tidak mampu untuk kalah. Anda harus bisa menerima kekalahan jika ingin berduel. Mempertanyakan wasit adalah mencari kematian. Yan Hongtu gemetar seperti jangkrik dalam cuaca dingin saat melihat mata Jiang Chen, takut untuk mengatakan hal lain. Dia memelototi Jiang Chen dengan ganas. Jiang Chen, kamu mungkin bisa menggunakan tipu daya untuk mendapatkan kemenangan dalam Daopil, tapi mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya di atas ring. Dia menoleh tanpa melihat ke belakang setelah itu dan langsung bergegas ke panggung Dao bela diri. Jiang Chen, temui aku di ring jika kamu laki-laki. Yan Hongtu bahkan sengaja meninggalkan tembakan perpisahan ini, seolah takut Jiang Chen tidak akan muncul. Jiang Chen tertawa santai. Yan Hongtu, kamu tidak bisa menyembunyikan kelemahan di hatimu, tidak peduli seberapa keras kamu mengejek. Ingat, tunjangan senilai 3 tahun, bahkan sehari lebih sedikit tidak akan cukup. Karakter seperti Yan Hongtu tidak sebanding dengan minatnya, tetapi 3 tahun gajinya pasti sepadan dengan minatnya. Bagaimanapun, dia sangat miskin sekarang. Berdiri di atas ring, Yan Hongtu menatap Jiang Chen dengan penuh kebencian. Jelas bahwa kehilangannya di bidang pil benar-benar membuat harga dirinya marah. Dia merasa bahwa Jiang Chen telah benar-benar menyinggung perasaannya. Hidup dan mati terserah surga di atas ring. Namun, Anda hanyalah rekan-rekan di sekte yang sama yang berdebat satu sama lain. Saya harap Anda tidak dibutakan oleh kebencian dan menarik pukulan Anda ketika Anda mendaratkannya. Jika tidak, jika Anda membunuh seseorang di atas ring hari ini, orang lain mungkin akan membunuh Anda di ring besok. Penyelenggara lain bertanggung jawab atas tugas wasit untuk arena Dao bela diri. Kata-kata ini mengandung banyak peringatan di dalamnya. Ketika murid sekte berdebat, itu jauh dari masalah hidup dan mati, jadi tidak perlu membunuh pukulan. 2 kesalahan tidak membuat benar. Duel antara orang-orang dari sekte yang sama jarang berakhir dengan kematian. Lagi pula, setiap orang memiliki pelindung atau seseorang yang mendukung mereka. Jika Anda membunuh seseorang hari ini, sulit untuk menjamin bahwa seseorang yang lebih kuat dari Anda tidak akan datang untuk Anda besok. Oleh karena itu, peserta tidak pernah melanggar aturan tak tertulis untuk tidak bertarung sampai mati di salah satu duel ini. Namun, Yan Hongtu saat ini dibutakan oleh kebencian dan telah membuang semua aturan yang tak terucapkan itu ke belakang pikirannya. Saat ini, dia hanya ingin Jiang Chen mati. Dia akan bisa menyelamatkan martabatnya, kalah dari kekalahannya dalam Daopil, jika dia mengalahkan dan menyiksa Jiang Chen sampai mati. Jiang Chen secara alami dapat mendeteksi niat membunuh yang tak terkendali ini dari Yan Hongtu, dan telah lama melihat melalui kepribadiannya. Tidak hanya orang ini berpikiran sempit,
ganas dan jahat, tetapi terlihat betapa mendominasi dan kejamnya orang ini dari melihat begitu banyak niat membunuh yang dipicu dari konflik internal yang sederhana. Namun, ketakutan apa yang dimiliki Jiang Chen saat ini dalam menghadapi alam asal tingkat kelima sekarang? Dia merasakan kemajuan bela diri Dao dengan pesat setiap hari sejak memasuki alam asal. Perkembangan berbagai seninya telah memperkuat kepercayaan diri Jiang Chen sampai pada titik di mana ia memiliki keyakinan penuh bahkan menghadapi puncak alam asal bumi. Dia bahkan memiliki keberanian untuk bertarung dengan seorang kultivator alam asal langit. Sejak Yan Hongtu menawarkan untuk membuat contoh dari dirinya sendiri, Jiang Chen tidak keberatan menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di Rossi Valley. Munculnya jalur Dao bela diri seseorang tidak akan datang tanpa alasan atau alasan, seperti halnya status dan manfaat yang terus-menerus dibangun dan diakumulasikan melalui konflik dengan para jenius. Provokasi Yan Hongtu terhadap Jiang Chen sebenarnya adalah kesempatan bagus bagi yang terakhir untuk membiarkan namanya bergema. Bab 468, Pertempuran bernada antara penggarap alam asal. Jika seseorang ingin sepenuhnya akurat, seorang kultivator alam asal lebih tepat disebut sebagai kultivator jiwa yang baru lahir. Penyulingan kekuatan roh memungkinkan seseorang untuk memurnikan esensi roh dari tubuh seseorang. Esensi roh ini adalah jiwa yang baru lahir, penuh dengan bentuk, kesadaran, dan kemampuan untuk menjelma di luar tubuh. Akibatnya, kekuatan seorang kultivator alam asal adalah langkah kualitatif yang lebih tinggi daripada seorang kultivator alam roh. Kekuatan Jiang Chen telah meningkat begitu cepat justru karena dia telah menembus ke alam asal. Kecepatan peningkatannya sekarang jauh melampaui tingkat sebelumnya di alam roh. Pada saat itu, dia bisa menantang pembudidaya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi darinya, tetapi melintasi terlalu banyak level cukup sulit. Jika dia bertarung melawan seorang pembudidaya alam roh bumi ketika dia berada di alam roh kecil, Jiang Chen paling banyak bisa berdoa untuk membela diri. Itu hampir mustahil untuk menang. Tapi sekarang dia berada di alam asal kecil, dia memiliki peluang 90% untuk menang ketika melawan seorang pembudidaya alam asal bumi. Bukan karena seorang pembudidaya asal bumi yang lemah, tetapi potensinya baru saja meledak melalui gerbang setelah memasuki alam asal. Seperti geyser yang akhirnya menemukan outlet, terobosannya telah menyebabkan tekniknya meningkat minimal 3 hingga 5 kali lipat. Beberapa teknik telah berkembang ke tingkat yang sama sekali baru, meningkat 10 kali lipat. Yan Hongtu sedang dalam perjalanan untuk membentuk momentum tirani tentang dia, niat pertempurannya mencambuk di sekelilingnya. Dia melepaskan aura alam asalnya tanpa cadangan, niatnya untuk menguliti dan memakan Jiang Chen hidup-hidup cukup mencolok. Sudah cukup lama sejak pertandingan fisik muncul di Rossi Valley. Keteguhan kehidupan sekte yang membosankan memberikan daya pikat yang cukup menarik untuk pertandingan bela diri. Murid inti dari seluruh penjuru lembah berjalan untuk berkumpul di sekitar ring. Tidak ada yang mau melewatkan duel antara murid inti. Pengikut khususnya memadati ring, menciptakan beberapa lingkaran penonton. Meskipun beberapa murid inti yang lebih kuat menilai diri mereka terlalu tinggi untuk tampil di depan umum, mereka masih mengawasi kejadian secara pribadi. Jika seseorang membuang ketenaran besar dan koneksi Jiang Chen dengan Sage dan Qi, dia hanyalah seorang murid inti yang baru saja memasuki alam asal. Sekuat rumor yang membuatnya menjadi, kesenjangan antara kekuatannya dan Yan Hongtu ada di sana untuk dilihat semua orang. Ketika alam asal tingkat pertama dicocokkan dengan tingkat kelima, perbedaan 4 tingkat kecil adalah perbedaan yang sangat besar tidak peduli bagaimana orang melihatnya, belum lagi Yan Hongtu selalu berlatih di Istana Pil Regal. Tidak peduli seberapa jenius Jiang Chen, dia masih berlatih di tempat kecil seperti aliansi 16 kerajaan selama ini. Di mata penonton, perbedaan tingkat Dao bela diri antara keduanya adalah jurang yang tidak pernah bisa dilintasi. Istana Regal Pil adalah sekte teratas dari myriad domain, dan paling-paling, orang bisa menggambarkan sekte pohon berharga sebagai sekte tingkat ketiga atau keempat. Kesenjangannya jelas tidak peduli sudut mana yang diambil untuk mendekati masalah ini. Itu aneh, sangat aneh. Saya mendengar bahwa Yan Hongtu sudah kalah dari Jiang Chen ini di arena Pil. Apakah jenius dari 16 kerajaan ini memiliki potensi Pil yang sangat besar? Petik 2. Entah dia terlalu kuat atau Yan Hongtu terlalu tidak berguna. Yan Hongtu tidak memiliki dorongan untuk berkembang dan hanya meringkuk di area Soaring Cloud setiap hari untuk bermain menjadi raja. Dia puas menjadi katak di dasar sumur dan benar-benar melepaskan dirinya. Kamu masuk akal, kakak senior He,
Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Petik 2. Martial Dao berbeda dari pil. Seseorang dapat menemukan peluang untuk menggunakan tipu daya saat bersaing dengan pil, tetapi Dao bela diri adalah ujian bakat sejati. Keterampilan sejati seseorang adalah dasar yang membuktikan seorang pemenang. Dalam pandangan saya, serendah Yan Hongtu telah tenggelam, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan alam asal tingkat pertama, maka dia benar-benar dapat menabrak dirinya sendiri sampai mati pada balok tahu. Itu benar, itu akan menjadi lelucon paling kolosal di bawah langit jika alam asal tingkat kelima bahkan tidak bisa menang atas alam asal tingkat pertama. Catatan memalukan seperti itu belum muncul sejak pendirian Istana Regal Pil, kan? Petik 2. Hehe, itu sulit untuk dikatakan. Ketika kepala istana dan Qi masih muda, dia juga menantang saudara senior di alam asal bumi. Namun, orang yang dia tantang baru saja memasuki alam asal bumi dan belum mengkonsolidasikan pemahaman mereka pada kultivasi mereka. Petik 2. Tes. Apa hak Jiang Chen dibandingkan dengan Sage dan Qi? Sage dan Qi memiliki potensi Dao bela diri tingkat tertinggi dalam 300 tahun terakhir dalam sejarah sekte kita. Itu benar, Sage dan Qi benar-benar berhak untuk dipuji sebagai raja atau kaisar di masa depan. Dengan dia memimpin sekte kita, Istana Pil Regal akan benar-benar berjalan maju ke zaman kejayaan dan membangun sebuah kerajaan. Popularitas dan Qi dengan penjaga muda benar-benar sangat tinggi. Mereka semua sangat mencintai dan menghormatinya, masing-masing memandangnya sebagai idola mereka. Di sisi lain, mereka memiliki sikap yang sangat skeptis terhadap Jiang Chen. Meskipun dia telah dipilih secara pribadi oleh Sage dan Qi, prasangka mereka yang mengakar menjadi penghalang besar untuk menerima bahwa tempat kecil seperti aliansi 16 kerajaan dapat menghasilkan seorang jenius yang menakjubkan. Jiang Chen sudah lama menyetel gangguan di atas ring. Ketidaktahuannya adalah bukti bahwa dia telah memasuki kondisi puncaknya. Meskipun dia telah sepenuhnya melihat melalui Yan Hongtu, yang terakhir masih merupakan pembudidaya alam asal tingkat kelima. Sedikit kecerobohan akan berarti akhir pertandingan. Jiang Chen harus sepenuhnya mengerahkan kemampuan bertarungnya kali ini. Ini tentu tidak akan semudah menginjak-injak monster tua Sun Chaser. Jiang Chen, berhenti berpose. Yan Hongtu meraung keras saat sinar dingin muncul di matanya yang menyeramkan. Hanya yang kuat yang dihormati di atas ring. Semua asap dan cerminmu tidak berguna di sini. Dia menjabat tangannya ketika dia selesai, mengeluarkan peluit panjang. Totem elang besar tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Yan Hongtu. Jiang Chen tahu bahwa ini kemungkinan merupakan perwujudan jiwa Yan Hongtu yang baru lahir. Lihat bagaimana aku akan melahapmu, Jiang Chen. Gelombang suara tajam lolongan liar Yan Hongtu berkumpul menjadi gelombang besar, memuncak semakin tinggi saat melonjak menuju Jiang Chen. Misteri di balik gelombang suara yang dibentuk oleh lolongan itu cukup mengesankan. Itu adalah serangan fisik dan mental secara bersamaan. Jiang Chen tidak menurunkan kewaspadaannya saat dia menyapu udara, menciptakan arus udara defensif dari gaya magnet yang membungkus dirinya di sekitar gelombang suara raksasa ini. Gaya magnet adalah yang paling mahir dalam menghancurkan medan gaya dan mengendalikan kekuatan dan tempo lawan. Arus udara pertahanan yang terbentuk dari gaya magnet tidak pernah memberi gelombang suara kesempatan untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya, menggilingnya sampai hancur berkeping-keping dengan retakan yang diredam. Apa? Yan Hongtu tercengang. Meskipun serangan gelombang suaranya bukan kartu truf apapun, itu tetap merupakan serangan yang sangat menakutkan. Seorang kultivator ranah asal tingkat pertama saja yang mampu menghancurkannya menggunakan pertahanan medan gaya sederhana. Hasil ini benar-benar di luar ekspektasi Yan Hongtu. Namun, keterkejutannya tidak menyurutkan semangat juangnya. Tubuh Yan Hongtu berkelebat saat lengannya tampak berubah menjadi sepasang sayap elang, meluncurkan dirinya ke langit. Sinar elang, tembak, seni Yan Hongtu adalah salah satu yang sepenuhnya mengasimilasi bentuk dan serangan elang ke dalam tekniknya, sehingga menimbulkan serangan yang mendominasi. Dia terjun dari posisi superiornya di langit dengan kecepatan luar biasa, keganasan dan kecepatannya meningkatkan kemampuan ofensifnya setiap saat. Jiang Chen terus melepaskan gaya magnet di sekelilingnya, membentuknya menjadi medan gaya pelindung sekali lagi. Bam! Dampaknya tampaknya tidak mengganggu Yan Hongtu, karena dia terus berakselerasi lebih jauh. Kecepatannya bertambah hingga ia hanya menjadi seberkas cahaya yang terus-menerus membombardir pertahanan Jiang Chen, menyelam ke sana kemari. Siluet tak berujung membentuk serangan yang sangat cepat dan kuat,
rentetan yang bahkan tidak berhenti untuk bernafas. Misteri yang mengatur seluruh serangan ini adalah satu konsep, kecepatan. Kecepatan yang tak tertandingi akan menghancurkan 10.000 seni. Ini tidak akan berhasil, tidak ada untungnya melawan kecepatan dengan pertahanan pasif seperti itu. Jiang Chen sangat menyadari kekurangan posisinya saat ini. Serangan Yan Hongtu begitu cepat sehingga kemungkinan besar dia bahkan akan menemukan celah dalam kemampuan pertahanan sesat lotus. Dia juga benar-benar mampu mengambil keuntungan dari peluang seperti itu juga. Spesialisasinya jelas merupakan serangan yang memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa dan kekuatannya yang sombong, alam asal tingkat kelima yang sebenarnya baik-baik saja. Pikirannya berputar, Jiang Chen membentuk strategi kontra. Dia membuat segel tangan dan menutup dirinya dalam kekuatan magnet yang tak terbatas. 12 tanaman teratai api dan es muncul di tanah pada saat berikutnya, dan pemandangan yang lebih aneh muncul ketika kekuatan magnet berkedip. 12 tanaman merambat sebenarnya semuanya berubah menjadi replika Jiang Chen dan berlari ke 4 sudut cincin. Apa yang sedang terjadi? Yan Hongtu telah menikmati umpan balik dari serangannya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa Jiang Chen telah muncul di atas ring. Huff, ilusi, mencoba menakutiku dengan sulap kecil ini. Yan Hongtu menunjukkan penghinaan setelah jeda singkat. Jentikan cepat tangannya mengeluarkan lebih dari selusin belati. Sayap elang, aliran waktu. Belati lempar menembak tepat ke-12 angka secepat bintang jatuh. Puff puff puff. Semua belati lempar menemukan target mereka. Yan Hongtu tertawa terbahak-bahak saat dia berhenti. Jiang Chen, jadi bagaimana jika kamu memiliki 1000, atau bahkan 10.000 salinan dirimu? Tidak peduli yang mana bentuk aslimu, terkena elangku yang melemparkan belati hanya akan menghasilkan kekalahan telakmu. Murid Istana Regal Pil mana yang bukan ahli dalam pil? Karena mereka akrab dengan pil, mereka secara alami fasih menggunakan racun. Kepribadian Yan Hongtu adalah cerdik, dan tampaknya tanpa garis bawah. Tentu saja ada racun pada belati yang dilempar. Racun ini cukup ganas dalam pembuatannya, langsung menyerang kesadaran dan hati. Itu akan langsung mematikan saraf, menyumbat pembuluh darah, dan mengaburkan pikiran. Jadi, ketika dia melihat bahwa belati lemparnya telah menembaki semua 12 salinan Jiang Chen, Yan Hongtu tahu bahwa dia telah menang dengan pasti. Dia sangat percaya diri dalam penggunaan racunnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah perlahan-lahan menghargai perjuangan Jiang Chen untuk hidupnya. Yan Hongtu sudah memutuskan untuk membunuh Jiang Chen di atas ring. Tidak peduli apa latar belakangnya, menyinggung saya, Yan Hongtu, hanya menyebabkan kematian. Bagaimana dia akan terus memperkuat posisinya kekuasaan di daerah Soaring Cloud jika dia tidak membunuh Jiang Chen sebagai contoh? Cahaya dari 12 sosok perlahan surut, mengungkapkan bentuk sebenarnya dari 12 tanaman teratai. Lotus of Fire and Ice awalnya adalah entitas roh, tidak memiliki daging dan darah manusia. Racun itu sama sekali tidak efektif melawannya. Racun manusia tidak akan pernah berpengaruh bahkan jika itu disiramkan ke akar pohon. Hati Yan Hongtu tiba-tiba tenggelam. Ke-12 angka itu semuanya palsu. Lalu di mana Jiang Chen? Karena semuanya palsu, di mana Jiang Chen yang asli? Salah satu hal yang paling menakutkan di atas ring tidak diragukan lagi adalah hilangnya lawan secara tiba-tiba. Pengetahuan penuh bahwa hantu tidak wajar yang mengincar tenggorokan seseorang ada di sekitarnya, tetapi juga kurangnya pengetahuan yang mengerikan tentang di mana itu. Petik 2. Bermain dengan melempar belati, Yan Hongtu. Dari tempatku berdiri, kemampuanmu lebih dekat dengan anak nakal yang tidak disapih. Ejekan menyelimuti nada Jiang Chen saat suaranya bergema dari seluruh penjuru ring. Ada juga bentuk Soaring Eagle di Monster Flying Daggers miliknya. Sebenarnya ada kesamaan antara itu dan teknik lempar belati Yan Hongtu, tetapi garis teknik Yan Hongtu jauh lebih rendah daripada kesempurnaan bentuk elang terbang dari belati terbang Monster. Selain itu, tubuh sejati Jiang Chen tidak pernah berada dalam jangkauan serangan Yan Hongtu. Bahkan jika dia pernah, Jiang Chen secara alami memiliki cara untuk menyerang balik. Wajah Yan Hongtu sangat berubah saat dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk menentukan di mana Jiang Chen berasal dari suaranya. Bab 469, Ketenaran dengan satu pertandingan. Suara Jiang Chen baru saja bergema di seluruh ring ketika lebih dari selusin salinan dirinya muncul. Yan Hongtu benar-benar terperangah. Semua siluet tampak begitu realistis, dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Yan Hongtu, kami dari sekte yang sama,
tetapi kamu bersikeras menjadi begitu sombong. Anda berkuasa atas wilayah Soaring Cloud dan terbiasa menginjak-injak orang lain. Jadi hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda perasaan diinjak. Tiba-tiba, badai mulai muncul di sekitar ring. Secerca emas pada anginnya, badai langsung menutupi cincin itu, seperti lautan emas yang tak berujung. Badai magnet. Jiang Chen telah membangun ini cukup lama, dan kekuatan badai magnet yang sekarang meletus sudah cukup untuk menutupi semua yang telah dilakukan Yan Hongtu. Dengan kekuatan Yan Hongtu saat ini, badai magnet Jiang Chen tidak cukup untuk menelannya utuh. Namun, jika banyak badai berkumpul bersama, maka kekuatan gabungan mereka masih akan sangat menakutkan. Yan Hongtu tiba-tiba merasa bahwa dia terjebak dalam tempo yang aneh. Gerakannya tiba-tiba menjadi lamban, terbelenggu oleh badai. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tubuhku tiba-tiba jadi berat? Dia sangat terkejut. Yan Hongtu kehilangan keseimbangan ketika sulur dari badai melilit pinggangnya. Dia akan bergerak menjauh dengan kilatan cahaya ketika sulur-sulur selanjutnya dengan kuat menahan anggota tubuhnya ke bawah. Ini adalah ketika semua berbagai salinan Jiang Chen kembali ke bentuk aslinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi tali yang tahan lama dan ulet yang benar-benar mengikat Yan Hongtu. Sebanyak keterampilan dan kemampuan yang Yan Hongtu miliki padanya, dia terjebak dalam posisi di mana dia tidak bisa melatih semua itu. Bentuk sejati Jiang Chen tiba-tiba berkedip dan muncul di depan Yan Hongtu. Pedang tanpa nama itu terangkat tinggi dan melesat melewati kepala Yan Hongtu. Fif. Cahaya pedang itu menyala, dingin mencengkeram tubuhnya saat jantung Yan Hongtu kejang. Dia memekik keras, tetapi segera menyadari bahwa dia baik-baik saja. Hanya sejumput rambut di kepalanya yang telah dicukur. Jiang Chen, bunuh aku jika kamu mau, mengapa mempermainkanku? Dia menjadi marah karena penghinaannya. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Bukannya saya tidak akan membunuh siapapun, tetapi saya tidak ingin membunuh siapapun. Sage dan Qi membawaku ke istana Regal Pil. Membunuhmu hanya akan membuat orang menyalahkan Sage dan Qi karena membawa pembuat onar, menodai reputasinya. Jika itu terserah saya tidak akan mengerutkan kening bahkan sekali jika saya memenggal kepala Anda 10 kali. Suara Jiang Chen tiba-tiba meningkat volumenya. Saya hanya punya satu prinsip, yaitu saya tidak menyerang jika saya tidak terprovokasi. Jika saya, maka pembalasan adalah kesimpulan yang sudah pasti. Ini adalah peringatan pertama Anda, Yan Hongtu, dan saya mengampuni Anda hari ini dengan mempertimbangkan wajah Sage dan Qi. Jika ada waktu lain, pedangku tidak akan menunjukkan belas kasihan tidak peduli siapa yang jatuh. Jiang Chen memanfaatkan masalah Yan Hongtu untuk mengumumkan keyakinannya ke seluruh lembah Roshi. Jangan membuatku kesal, siapapun yang melakukannya selanjutnya tidak akan membayar harga beberapa helai rambut saja. Yan Hongtu berwajah pucat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diinjak-injak begitu mudah dengan budidaya alam asal tingkat kelima. Tidak peduli seberapa ganas dia biasanya, dia tidak akan berani menggertak pada saat ini. Jika dia berhasil membuat Jiang Chen kesal, dia akan mati dengan satu pukulan, tidak peduli berapa banyak keberanian yang dia miliki. Mereka yang menonton di bawah panggung ring tercengang, tak bisa berkata-kata. Itu adalah pertempuran yang semua orang mengira Yan Hongtu pasti akan menang, tetapi sebaliknya, itu berakhir begitu cepat. Apalagi dengan cara yang aneh juga. Yang terakhir telah kehilangan hampir sepenuhnya dan tiba-tiba, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana Jiang Chen bertarung. Hati setiap orang memiliki nuansa kesungguhan yang berbeda pada saat itu. Mereka tidak meragukan kata-kata Jiang Chen sedikit pun. Bahwa dia tidak membunuh Yan Hongtu tidak berarti penantang berikutnya akan sangat beruntung. Jiang Chen menarik seninya dan melangkah turun dari ring, mengabaikan semua pandangan terperangah dan tidak waras di sekelilingnya. Hal-hal seperti yang dia pikirkan, status dan perlakuan harus diperjuangkan. Dia percaya bahwa tidak ada yang berani menuding atau bergosip tentang dia di Roshi Valley setelah pertandingan ini. Selain itu pasti tidak akan ada orang yang tidak peka seperti Yan Hongtu, ingin membuat contoh dari Jiang Chen untuk memamerkan kekuatan mereka sendiri. Jiang Chen bukanlah sasaran empuk, tapi seekor burung tangguh yang akan mematahkan giginya jika mereka mencoba melahapnya. Dunia sekte sangat aneh, yang lemah tidak pernah menerima rasa hormat, dan semakin kuat berjuang dan menunjukkan kecemerlangan mereka, semakin mereka mendapat perhatian luas. Ringkasan dari apa yang terjadi menyebar seperti api setelah pertempuran berakhir,
dan Sage dan Qi secara alami menerima beritanya pada cahaya pertama. Mata orang bijak memang berbeda. Haha, ini baru hari ketiga Jiang Chen di Lembah Roshi, tapi dia sudah mengalahkan Yan Hongtu ke tanah. Sepertinya urutan Roshi Valley akan segera dibatalkan. Petik 2. Saya harus mengatakan, Jiang Chen mengubah pandangan saya tentang 16 kerajaan. Entah karena penghargaan mereka atau tidak bahwa mereka mengembangkan bakat seperti Jiang Chen, setidaknya itu membuktikan satu hal, bahkan tempat terkecil dan paling sederhana pun dapat melahirkan para jenius. Petik 2. Sage 1, kamu harus menemukan dan merekrut lebih banyak jenius seperti ini. Ini semua adalah orang kepercayaan Sage dan Qi, jadi ada sedikit nada menjilat dalam kata-kata mereka. Namun, penampilan Jiang Chen sangat buruk sehingga tidak masalah bagi mereka untuk memuji sedikit lebih banyak dari biasanya. Itu bukan Sage dan Qi yang tidak memiliki banyak reaksi. Baginya, mengalahkan Yan Hongtu bukanlah prestasi besar. Dengan pengetahuannya tentang Jiang Chen, bahkan alam asal tingkat ke-6 mungkin tidak akan menang melawan Jiang Chen, apalagi tingkat ke-5. Mata dan Qi untuk bakat cukup tajam. Dia benar-benar mempelajari pertarungan di mana Jiang Chen telah benar-benar mengalahkan Sun Caser. Dia merasa bahwa Jiang Chen sudah cukup tenang dan tidak menunjukkan semua kemampuannya dalam pertarungan itu. Oleh karena itu, perkiraan dan Qi tentang kekuatan Jiang Chen telah lama mencapai tingkat puncak alam asal bumi. Dia bahkan merasa bahwa Jiang Chen bisa menahan dirinya bahkan ketika diadu dengan seorang pembudidaya alam asal langit. Ini murni kesimpulan yang dia capai setelah pengamatan menit. Oleh karena itu, dan Qi benar-benar tidak begitu tertarik dengan pertarungan Jiang Chen melawan Yan Hongtu. Dia jauh lebih tertarik pada kinerja Jiang Chen dalam kompetisi pil. Ketika Dan Qi mengetahui dari wasit tentang apa yang telah terjadi, butuh waktu cukup lama baginya untuk pulih dari keterkejutannya. Jika deskripsi wasit tidak dilebih-lebihkan, maka kinerja Jiang Chen dalam Dao Pil jauh melampaui penampilannya di atas ring. Jiang Chen. Beberapa jejak harapan tumbuh melekat pada nama ini di hati Dan Qi. Perubahan setelah tantangan Yan Hongtu memang luar biasa. Ketika Jiang Chen kembali ke Lembah Roshi, dia merasakan penurunan permusuhan yang nyata yang telah digantikan dengan rasa hormat dan kekaguman. Lagi pula, dunia luar sekarang merasa bahwa kekuatan Jiang Chen sudah cukup untuk bersaing dengan puncak alam asal bumi, dan tingkat kekuatan ini semua tinggal di area pilar langit. Kecuali otak mereka dihancurkan oleh pintu, tidak ada orang lain yang ingin menjadi Yan Hongtu kedua. Setelah dikalahkan dalam satu pertandingan, Yan Hongtu telah meninggalkan Lembah Roshi hari itu dan pergi keluar untuk berlatih. Jelas bahwa dia tidak memiliki wajah yang tersisa setelah pertandingan ini, dan dia bahkan tidak memiliki alasan untuk membenci Jiang Chen karena dialah yang menimbulkan masalah selama ini. Yan Hongtu yang menimbulkan masalah selama ini. Jiang Chen hanya dipaksa untuk menjawab panggilannya. Jiang Chen bahkan tidak membunuhnya pada akhirnya, meskipun bukan karena pertimbangan Yan Hongtu, tapi karena Sage dan Qi tidak ingin membantai rekan-rekannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Jiang Chen menunjukkan sikap sopan yang sangat tinggi. Demigod kayu Mugaoki tidak diragukan lagi yang paling terkejut. Dia telah mendorong Jiang Chen untuk mundur selangkah sejak dia mendengar bahwa yang terakhir dan Yan Hongtu telah berselisih. Dia tidak terlihat baik pada pertandingan mereka sama sekali. Tapi siapa yang tahu bahwa Jiang Chen akan menginjak-injak Yan Hongtu dengan begitu mudah. Mugaoki sangat terkejut sehingga bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Saudara Jiang Chen, saya rabun jauh dan tidak mengenali Gunung Tai. Saya malu. Mugaoki sekarang menjadi perlengkapan umum di kediaman Jiang Chen. Semua baik-baik saja selama kita tidak menunda eksplorasi mata air roh. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia secara alami tahu bahwa Mugaoki tidak terlalu memikirkan peluangnya, dan bahwa Mugaoki memiliki niat baik. Lagi pula, berbicara secara logis, alam asal tingkat pertama saja memang tidak memiliki dasar untuk melawan alam asal tingkat kelima. Hehe, aku merasa lebih mantap di hati setelah melihat betapa kuatnya saudara Jiang Chen. Mugaoki juga bersedia untuk benar-benar menunjukkan ketulusannya saat dia mengeluarkan beberapa botol pil lagi. Saudara Jiang Chen, ini adalah beberapa pil konsolidasi roh. Saya berjanji terakhir kali bahwa saya akan mengurus semua pil yang dibutuhkan pengikut Anda. Jiang Chen tersenyum dan melirik pil. Daoist Gaoki, itu buruk untuk selalu membuat Anda keluar dari saku. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Silakan bertanya apapun yang Anda inginkan,
Saudara Jiang Chen. Sebenarnya, saya sendiri adalah setengah detektif swasta. Jaringan intelijen saya cukup tangguh, Mu Gaoqi berpengalaman dalam memurnikan pil, dan banyak murid inti yang tidak ingin membuang waktu mereka sendiri untuk memurnikan pil atau memiliki potensi pil yang lebih rendah semuanya akan meminta Mu Gaoqi untuk memperbaiki pil mereka untuk mereka. Setelah beberapa saat, mudah bagi Mu Gaoqi untuk mendapatkan intelijen yang berguna baginya, sehingga jaringan intelijennya cukup kuat. Saya sangat membutuhkan beberapa sumber daya saat ini. Menurut Anda apa jalan pintas tercepat untuk mendapatkan sumber daya di Istana Pil Regal? Petik 2. Menerima misi sekte dan bertualang di luar. Mu Gaoqi berseru. Ada banyak level untuk misi sekte dan hadiahnya tinggi. Risikonya besar dalam bertualang di luar, tetapi keuntungannya juga lebih besar. Petik 2. Apakah tidak ada cara lain? Misalnya, menjalankan bisnis dalam pil. Jiang Chen menyelidiki. Bisnis dalam pil. Mu Gaoqi terkejut. Ada kebiasaan berdagang pil di sekte, tetapi siapa yang begitu bosan untuk memurnikan pil sepanjang hari dan malam? Ini hanya menghabiskan banyak waktu, dan berdampak pada pelatihan dao bela diri seseorang. Membiarkan itu saja, poin kuncinya adalah kurangnya resep eksklusif. Pil yang Anda saring, begitu juga yang lain. Itu sama sekali tidak berfungsi sebagai metode yang layak untuk mendapatkan kekayaan. Mu Gaoqi memurnikan pil untuk orang lain, tetapi tidak pernah berpikir serius untuk membuat bisnis pil. Lagi pula, pil tidak kekurangan seperti itu di dalam sekte. Sebuah pil yang hanya bisa Anda saring tidak akan pernah sepopuler ini sampai dijual demi keuntungan. Jiang Chen menghela nafas ringan, sepertinya dia tidak akan bisa menyelesaikan rencananya sendirian. Apakah ada organisasi yang menjalankan bisnis pil di Istana Pil Regal? Dia bertanya lebih lanjut. Pil didistribusikan secara merata di sekte. Ada banyak transaksi barter dan kesepakatan lain yang dibuat dengan sekte tersebut, tetapi pil terbaik selalu tersedia dalam jumlah terbatas. Adapun di luar sekte, tentu saja ada beberapa kekuatan eksternal dan faksi sekuler yang menjalankan bisnis mereka sendiri, tetapi kualitas pil mereka benar-benar lebih rendah daripada milik kita. Mu Gaoqi menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak setuju dengan pandangan tiba-tiba Jiang Chen. Bab 470, Perekrutan Para Tetua Tanpa Akhir. Jiang Chen secara kasar memahami arti Mu Gaoqi. Pil terbaik di Regal Pil Palace semuanya didistribusikan secara seragam. Mereka tidak ada dalam jumlah yang cukup besar untuk mendapat untung dari menjualnya. Adapun pil biasa, mereka tidak berguna untuk murid inti, jadi ada persediaan berlimpah tanpa permintaan. Tidak ada pasar bagi mereka di sekte tersebut. Oleh karena itu, sementara memang ada beberapa perdagangan kecil antara para murid di Istana Regal Pil, tetapi tidak ada peluang untuk pasar skala yang lebih besar. Daois Gaoqi, jika saya mengatakan bahwa saya memiliki resep pil unik yang tidak dimiliki sekte lain, dengan efek di atas rata-rata, apakah akan ada pasar untuk itu di sekte? Pertanyaan ini membuat Mu Gaoqi sedikit terkejut. Saudara Jiang Chen, maksudmu itu? Dia mengedipkan matanya dengan cepat, bulu matanya berkibar di pipinya. Jangan repot-repot dengan validitas kata-kata saya untuk saat ini, analisis pasar untuk saya. Mu Gaoqi mengangguk. Jika memang ada resep dan pil unik yang sangat cocok untuk murid inti, kemungkinan masih ada pasar untuk itu. Namun, saya masih berpikir akan sangat sulit untuk membangun pasar skala besar. Ada banyak alasan. Pertama, sekte mengalokasikan pil untuk semua murid, mencegah kekurangan di area ini. Kedua, sumber daya budidaya setiap orang terbatas dan dengan demikian tidak memiliki daya beli yang memadai. Ketiga, sekte tidak boleh mengizinkan operasi bisnis pribadi. Ketika Mu Gaoqi menyelesaikan kata-katanya, dia segera memotong rencana besar Jiang Chen untuk mengumpulkan kekayaan menjadi dua. Jiang Chen sudah menyiapkan resep dan berencana membuat banyak hal, bahkan memanfaatkan model kemitraan yang awalnya dia bentuk dengan Hall of Healing. Dia sangat suka mendapatkan uang tanpa melakukan usaha apapun, membagi sebagian dari keuntungan tanpa investasi sama sekali. Namun, dia tidak berpikir bahwa tidak akan ada pasar sama sekali untuk rencana besarnya di sekte. Meski begitu, dia tidak sedih. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan situasinya. Cara dia bermitra dengan Hall of Healing pertama-tama mendatangkan uang dari Kerajaan Timur, kemudian menarik pendapatan besar-besaran dari seluruh 16 aliansi kerajaan. Dalam nada yang sama, Jiang Chen percaya bahwa selama dia memiliki keunggulan absolut dengan resep pilnya,
dia juga bisa mendapatkan uang, dan dalam jumlah besar, karena myriad domain sangat luas. Dia setidaknya bisa berhenti mengkhawatirkan sumber daya. Namun, dia berjalan jauh lebih hati-hati daripada di Kerajaan Timur. Dia tidak akan dengan mudah mengambil resep pil, karena resep pada tingkat lanjutan ini adalah urusan yang jauh lebih santai di sini daripada aula penyembuhan. Jika dia secara tidak sengaja tergelincir dan menimbulkan terlalu banyak perhatian, masalahnya hanya akan meningkat. Dia bahkan mungkin menarik bencana yang fatal. Lagi pula, resep yang akan dia keluarkan kali ini cukup bagus, sampai-sampai membuat orang lain menjadi gila. Saudara Jiang Chen, jika Anda memiliki resep, saya akan menyarankan Anda untuk tidak menghasilkan uang darinya. Hal terbaik untuk dilakukan adalah menawarkannya ke sekte dan menambah pencapaian Anda, menukarnya dengan sumber daya. Jika Anda menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk menjalankan bisnis, menjadi sukses adalah satu hal, tetapi kami para kultivator tidak boleh membuang begitu banyak waktu dan usaha. Selain itu, jika sekte mengetahui bahwa Anda memiliki resep eksklusif dan tidak menawarkannya, mereka mungkin akan membuat masalah bagi Anda. Pikiran Mugaoki lurus dan sempit. Dia tidak bertanya kepada Jiang Chen tentang resepnya, tetapi memfokuskan usahanya untuk menganalisis situasi. Saudara Jiang Chen, saya telah mengumpulkan sedikit tabungan selama bertahun-tahun. Saya dapat bertanggung jawab atas pil untuk pengikut Anda selama 3 bulan ke depan. Gaji yang Anda dapatkan setiap bulan seharusnya cukup untuk Anda gunakan. Jelas terlihat bahwa Mugaoki berusaha keras untuk merekrut Jiang Chen sebagai rekan. Dia tidak ingin Jiang Chen membuang-buang waktunya untuk usaha yang tidak mungkin, dia juga tidak ingin Jiang Chen menimbulkan masalah. Jika bukan karena garis waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan, dia akan sepenuhnya mendukung untuk segera berangkat ke musim semi. Bagaimanapun, Jiang Chen masih bisa merasakan ketulusan Mugaoki dan juga tahu betapa pentingnya musim semi itu baginya. Setelah dia mengirim Mugaoki pergi, Sue Tong berbicara dengan sedikit khawatir, "Tuan muda, Mugaoki begitu murah hati sehingga saya khawatir tempat yang dia undang Anda pasti sangat berbahaya. Kalau tidak, dia tidak perlu begitu penuh perhatian." Jiang Chen tersenyum tipis, "Ini secara alami saya sadari, tetapi musim semi juga seperti yang dia katakan, kesempatan yang mengubah hidup baginya. Itu normal bahwa dia sangat bersemangat. Karena dia memperlakukanku dengan tulus, aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan tangan kosong. Tetapi jika dia melakukan trik apapun, saya dapat mundur kapan saja dan tidak memberikan apa-apa padanya." Petik 2. Dengan kemampuan Jiang Chen dalam membaca orang lain, dia yakin bahwa Mugaoki cukup tulus tanpa motif tersembunyi dalam mengundangnya untuk bergabung dengan grup. Yang terakhir menjadi begitu murah hati karena dia tidak ingin Jiang Chen mengerahkan upaya apapun dan mungkin bertabrakan dengan seseorang. Jika kecelakaan menimpa Jiang Chen, itu akan memengaruhi rencana eksplorasinya yang hebat. "Sudahlah, aku akan pergi ke aula musim semi dan musim gugur dulu. Ternyata kita bisa request misi di sana. Setidaknya pertama-tama saya akan mendapatkan pemahaman tentang level misi dan imbalan yang sesuai. Jika hadiahnya cukup kaya, saya sebenarnya dapat meminta beberapa untuk dilakukan. Jika tidak, maka saya akan melupakan mereka." Jiang Chen sekarang memahami perjuangan hidup sehari-hari karena dia bertanggung jawab menjaga rakyatnya. Dia tidak ingin membuang banyak waktu dalam menyelesaikan misi sekte, hanya untuk menerima hadiah yang menyedihkan pada akhirnya. Dia harus memahami aturannya terlebih dahulu. Dia akan berangkat ketika pengunjung tiba-tiba muncul di luar pintunya, mengaku sebagai tetua dari Istana Pil Regal. Tetua Istana Pil Regal, Jiang Chen sedikit terkejut. Pertarungannya dengan Yan Hongtu seharusnya tidak cukup untuk membuat khawatir para ahli sejati, bukan? Meskipun ada lebih dari 100 tetua di Istana Regal Pil, posisi mereka di sekte masih sangat tinggi. Mereka semua memiliki kekuatan besar dan menggunakannya di berbagai bidang. "Saya adalah penatua dari Aula Herbal, Ling Huxian. Bolehkah saya masuk untuk mengobrol?" Penatua ini memiliki rambut putih dengan warna kulit anak-anak, tampak bersemangat dan sangat bersemangat. Aula Herbal adalah salah satu dari 3 aula teratas dari 9 di Istana Pil Regal. Itu terdaftar sebagai bagian dari atas bersama dengan Hall of Might dan Hall of Spring and Autumn. Aula Herbal bertanggung jawab untuk memurnikan pil, mengolah bahan, dan memegang kendali atas produksi pil. Hall of Might tidak diragukan lagi adalah aula yang paling utama. Itu mengawasi setiap bagian dari pelatihan kultivator, termasuk teknik, seni rahasia,
senjata, dan lainnya. Seluruh ansambel berada di bawah yurisdiksinya. Aula musim semi dan musim gugur bertugas mendistribusikan pil dan semua sumber daya sekte. Tentu saja, ini hanya area tanggung jawab mereka. Itu adalah kepala istana dan dewan tetua yang memegang kekuasaan sejati di sekte tersebut. Namun, mereka tidak mungkin secara pribadi mengawasi semuanya. Oleh karena itu, Aula masih memiliki kekuatan besar di area yang mereka kuasai. Karena Penatua Ling Huxian bertanggung jawab atas Aula Herbal, dia pasti ahli pil. Silakan masuk, Penatua Ling Hu. Meskipun Jiang Chen tidak tahu mengapa dia ada di sini, dia tidak bisa mendeteksi permusuhan apapun. Mungkin Penatua tidak ada di sini untuk Yan Hongtu. Jiang Chen tidak akan sengaja menjilat kelas berat sekte ini, tapi dia juga tidak mau dengan mudah menyinggung perasaannya. Teman kecil Jiang Chen telah pindah ke Lembah Rosis selama 3 hari, namun tidak ada seorang pun di Istana Regal Pil yang tidak mengetahui namamu. Tampaknya emas akan bersinar dimanapun itu berada. Ling Huxian terkekeh, menyuarakan beberapa basa-basi umum di tengah pujiannya. Jiang Chen secara alami juga tidak menganggapnya serius. Ai, seorang pemuda dengan kelompok pengikutnya. Kamu juga tidak mudah sejak tiba di Istana Pil Regal. Nada bicara Ling Huxian tiba-tiba berubah. Jiang Chen, apakah semuanya baik-baik saja untukmu dalam beberapa hari terakhir? Terima kasih banyak atas perhatian Penatua Ling Hu, semuanya relatif lancar. Jumlah orang yang datang untuk membuat masalah bagi Anda setelah kekalahan Yan Hongtu di tangan Anda pasti akan jauh lebih sedikit. Namun, berasal dari sekte pohon berharga, fondasi Anda mungkin tidak memuaskan Anda. Apakah Anda kekurangan sumber daya kultivasi? Petik 2. Jiang Chen tidak bisa menahan tawa dalam hati, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ling Huxian. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Penatua ini. Kekhawatiran Ling Huxian yang tiba-tiba sama sekali tidak tulus. Aku ingin tahu apa yang ingin dia ketahui. Kekurangan sumber daya hanya sementara. Seiring berjalannya waktu dan jalurnya menjadi rata, saya percaya bahwa tidak akan ada banyak masalah dengan sumber daya saya. Jiang Chen berbicara terus terang dan tidak menyangkal bahwa dia kekurangan dana saat ini. Ling Huxian tertawa. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Karena Anda kekurangan sumber daya, kebetulan saya memiliki pekerjaan mudah di sini yang membayar dengan baik. Saya ingin tahu apakah Anda mungkin tertarik. Petik 2. Pekerjaan mudah dengan gaji bagus. Pekerjaan bagus macam apa ini? Hehe. Aku akan segera memperbaiki pil dan perlu merekrut beberapa ahli pengobatan yang lebih luar biasa untuk bertindak sebagai pendukung. Jiang Chen, apakah kamu tertarik? Anak kedokteran. Jiang Chen tersenyum. Anda cukup berani, bukan? Ingin saya menjadi anak obat Anda? Dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya tidak pernah menjadi anak obat dan tidak memiliki banyak minat di dalamnya. Ling Huxian tertawa lagi. Mungkin terlalu berlebihan untuk menyebut mereka laki-laki kedokteran, mereka sebenarnya adalah asisten. Pertimbangkan sedikit lagi, teman kecil. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk dalam hal sumber daya. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Jiang Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang Ling Huxian. Meskipun orang tua itu tersenyum sopan, sedikit tanda-tanda ketidaktulusan di sana-sini membuatnya tampak terlalu cerdik. Jiang Chen tidak terlalu peduli untuk berinteraksi dengan orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, apakah itu menjadi anak obat atau asisten, dia tidak tertarik sama sekali. Jiang Chen menolak dengan sopan tidak peduli apa yang dikatakan Ling Huxian. Wajah sesepuh itu akhirnya mulai menggelap dan menjadi jelek. Dia pergi dengan lengan bajunya yang mengembang, jelas sangat tidak puas dengan kurangnya Jiang Chen menunjukkan wajahnya. Beberapa tetua lagi mengunjungi setelah Ling Huxian pergi. Tujuan mereka semua sama. Adegan aneh ini agak mengejutkan Jiang Chen. Mengapa semua tetua ini tiba-tiba datang mencarinya? Mereka semua kebetulan sedang memurnikan pil dengan sangat kebetulan, dan masing-masing dari mereka membutuhkan seorang ahli pengobatan. Masalahnya cukup aneh, membuat Jiang Chen semakin kecil kemungkinannya untuk setuju dengan siapapun. Dia sangat sadar bahwa jika dia mengatakan ya kepada siapapun sekarang, dia pasti akan menyinggung orang lain. 8 penatua penuh dari balai herbal datang mengunjungi kediaman Jiang Chen selama beberapa hari berikutnya, semuanya ingin merekrut Jiang Chen. Dia dengan sopan menolak mereka semua karena dia tidak mengerti situasinya. Dia memang kekurangan sumber daya, tetapi dia tidak ingin menjual dirinya dalam situasi yang tidak diketahui.
terutama ketika begitu banyak tetua datang untuk merekrutnya. Pasti ada yang salah. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu melihat misi sekte di aula musim semi dan musim gugur. Yang dia butuhkan hanyalah usahanya sendiri untuk memberi makan dan pakaian sendiri. Dia sama sekali tidak tertarik bekerja untuk para tetua ini, dan diberikan sedikit sumber daya setelah mereka mendapat untung dari pekerjaannya.